Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena atas berkat rahmat Allah kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberi kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dari Ibu dosen, yaitu untuk membuat video tentang materi pembahasan kelompok. Jadi tidak lupa kita pula mengirimkan salat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi umatnya. Jadi langsung saja kepada pembahasan. Jadi alhamdulillah kami mendapat suatu pembahasan, yaitu tentang pengantar psikologi pendidikan sebagai disiplin ilmu. Jadi saya di sini akan memaparkan pembahasan pada bagian pertama, yaitu tentang pengertian dan definisi psikologi pendidikan. Jadi definisi psikologi pendidikan yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu psikologi itu sendiri. Jadi kita merujuk pada pengertian psikologi secara etimologi, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche, yang dapat diartikan sebagai roh, jiwa atau daya ataupun hidup manusia itu sendiri. Dan kita merujuk pada kata logis yang dapat diartikan sebagai ilmu. Jadi kalau kita gabungkan di antara keduanya atau secara terminologi, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari atau menyelidiki pernyataan-pernyataan tentang kejiwaan manusia itu sendiri. Jadi kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu gejala jiwa yang dijadikan sebagai objek pembahasan dalam psikologi. Jadi gejala jiwa yang menjadi pembahasan dalam psikologi. Jadi ada terbagi 4 gejala. Yang pertama yakni gejala pengenalan atau disebut kognisi. Yang kedua gejala perasaan ataupun emosi. Yang ketiga gejala kehendak atau konosi, dan yang keempat yaitu gejala campuran atau disebut kombinasi. Jadi itulah itulah 4 pembahasan gejala jiwa yang dibahas dalam psikologi. Oke, jadi kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi mungkin berikut beberapa definisi psikologi pendidikan yang pernah dikemukakan para ahli. Jadi mungkin pembahasan tentang definisi psikologi menurut para ahli mungkin tidak terlalu penting untuk
apa makna inti pada psikologi itu sendiri. Jadi kalau ingin mengetahui definisi dari beberapa ahli, mungkin bisa langsung cari di Google atau Mbak Google ataupun Ibu Google ataupun Om Google dan lain-lain sebagainya yang berhubungan tentang Google. Jadi kita lanjut saja pada pembahasan yang pertama. Psikologi pendidikan merupakan ilmu yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya tentang bagaimana masyarakat kita mengelola belajar, hubungan guru dengan murid dan lain-lain sebagainya. Jadi mungkin sangat penting ini psikologi pendidikan untuk kita mahasiswa yang insya Allah akan menjadi guru. Kita perlu sekali mempelajari ini psikologi pendidikan, karena ada 3 hal yang penting yang harus dijelaskan dalam pengertian psikologi pendidikan itu sendiri. Jadi yang pertama, psikologi pendidikan. Kita perlu mengetahui pengetahuan kependidikan yang didasarkan atau hasil temuan riset psikologi. Jadi kita meriset suatu kegiatan pada proses pembelajaran. Kita meneliti apakah cara-cara yang baik dalam menyampaikan suatu ilmu kepada mahasiswa ataupun mahasiswa. Dan yang kedua, jadi hasil riset tersebut kemudian kita rumuskan sehingga menjadi konsep-konsep atau teori-teori dalam metode-metode serta strategi-strategi yang utuh. Jadi itulah yang kedua. Setelah meriset, kita konsepkan. Jadi setelah dan yang ketiga, konsep ataupun teori tersebut kemudian kita susun hingga menjadi sebuah rangkaian sehingga dapat kita gunakan atau dapat kita pilih yang mana yang paling efektif untuk diajarkan atau untuk diambil dalam proses belajar. Proses belajar mengajar kita ini menjadi efektif atau mudah dipahami oleh para pelajar yang kita ajarkan. Itulah jadi dari rumusan tersebut. Berbagai pendapat di atas psikologi pendidikan jelas hadir dari pengembangan riset psikologi. Pada umumnya untuk kepentingan pendidikan, dengan dasar ini dapat ditegaskan definisi dan pengertian psikologi pendidikan, yakni suatu cabang ilmu yang membahas tingkah laku anak pada proses pendidikan. Tingkah laku siswa pada proses pendidikan. Jadi sekali lagi, psikologi pendidikan ini sangat-sangat penting dipelajari oleh para calon-calon guru, karena untuk menjadi guru yang baik perlu mencari suatu metode yang efektif dalam mengajarkan pelajaran kepada anak-anak. Karena banyak sekali guru pintar dalam pintar materinya, akan tetapi tidak pintar dalam memberikan suatu metode dalam penyampaiannya, sehingga mengapa banyak anak atau banyak siswa yang belajar sehingga ia menjadi bosan. Karena kenapa? Karena metode guru yang diberikan itu tidak sesuai dengan perasaan, tidak sesuai dengan tingkah laku, misalnya anak SD, tingkah laku anak SMP kita berikan metode anak SD, ataupun tingkah laku anak SMP kita berikan
metode seperti anak MTS, anak atau apapun anak SMP. Jadi itulah kita sebagai calon guru perlunya mempelajari psikologi pendidikan ini. Jadi insya Allah kalau kita mempelajari psikologi pendidikan ini, kita akan menjadi guru yang efektif dalam memberikan pelajaran pada anak-anak. Jadi sekian dari saya, mungkin lebih dan kurangnya kelompok yang lain, anggota kelompok saya yang